Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan dial kaliper dan bagian-bagiannya. Pertama di sini saya punya dial kaliper. Nah, bagian-bagiannya adalah pertama ini adalah rahang geser, yaitu rahang yang bisa digeser-geser. Kemudian di sini ada rahang tetap. Ini ada rahang dalam yang digunakan untuk mengukur bagian dalam dari sebuah benda. Di sini ada rahang luar yang digunakan untuk mengukur bagian luar dari sebuah benda. Di sini ada skrup pengunci untuk mengatur dialnya, ukuran dialnya. Nah, ini digunakan ketika ini jarumnya tidak pas di 0. Nah, kita bisa paskan ke 0 dengan cara ini dikendurkan, kemudian ini kita geser sehingga jarumnya pas di 0. Kemudian di sini ada pengunci rahang gesernya agar ketika kita setelah mengukur, rahangnya tidak bergeser-geser lagi. Di sini ada skrup ibu jari digunakan untuk mempermudah kita dalam menggeser rahang gesernya. Kemudian di sini ada dipstick yang digunakan untuk mengukur kedalaman dari sebuah benda. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran kita harus tahu dulu ini ketelitiannya berapa. Di sini tertulis ketelitiannya setiap stripnya mewakili 0,02 mm. Nah, bagaimana jika tidak ada tulisan setiap stripnya ini? Kita bisa mengetahuinya dari strip-stripnya ini. Pertama caranya kita geser dulu sejauh 1 mili. Nah, setiap 1 mili dia akan bergeser berapa strip. Nah, di sini setiap 1 milinya dia bergeser sebanyak 50 strip. Bisa kita hitung dari sini setiap stripnya. Ini kan ada 10. Ada 10, 9, 10 strip besar. Nah, setiap stripnya ini dipisahkan menjadi 5 strip. Jadi di sini ada totalnya ada 50 strip. Maka setiap 1 mili diwakili di sini 50 strip. Nah, kemudian kita bagi 1 mili dibagi 50 hasilnya 0,02. Kemudian bagaimana step-step kita untuk mengukur menggunakan dial kaliper? Pertama, yang perlu kita lakukan adalah membersihkan rahangnya. Nah, misal kita akan menggunakan rahang luar, maka kita harus membersihkan bagian rahang luarnya. Kemudian kita tutup lagi apakah dia pas ke 0. Jika tidak pas ke 0, pastikan bagian ini bersih. Atau kita bisa setelah itu, jika dia tidak 0, maka kita bisa menggeser bagian ininya biar kita paskan ke 0. Kemudian kita ambil bendanya. Nah, saya di sini punya benda. Kemudian kita jepit di bagian rahang luar. Nah, pastikan bendanya stabil ya teman-teman, nggak bergeser. Kemudian kita baca pertama adalah skala utamanya. Di sini kita lihat di sini ada 9 garis. Nah, di setiap garis ini dia mewakili setiap garis kecil dia mewakili 1 mili. Berarti di sini ada 9 strip yang terlihat, berarti ini 9 mili. Kemudian kita baca skala yang ada di dialnya. Nah, ini jarumnya menunjuk ke angka 3, berarti dia mempunyai ukuran 9,3 mm seperti itu. Kemudian bagaimana cara menggunakan bagian inside jauhnya atau rahang dalamnya? Pertama kita rapatkan dulu, kita masukkan, kemudian kita geser keluar. Nah, kalau gini pengukurannya akan kacau. Karena apa? Karena dia miring. Nah, kita harus luruskan. Nah, pastikan dia bagian rahangnya ini menyentuh bagian luar secara sempurna. Ini kita goyang-goyang sampai dia tidak bergeser. Nah, setelah kita tidak bergeser, kita bisa kunci bagian pengunci rahang gesernya. Nah, mari kita baca di sini ukurannya ada 5, 6, 7. Berarti 7, nah, di sini ada dia menunjukkan angka 1, berarti 7,1 mm. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menggunakan bagian dalamnya? Atau bagaimana kita mengukur bagian dalam? Nah, kita bisa gunakan dipsticknya ini. Bagian dipstick, maaf agak kurang fokus. Nah, ini kita keluarkan dulu dipsticknya. Kemudian kita masukkan. Nah, pastikan sisi ini dan dinding bagian samping dia nempel secara sempurna. Kemudian kita dorong sampai dia menyentuh bagian sini. Nah, jika Anda merasa ini tidak kurang yakin, Anda bisa keluarkan lagi, panjangin lagi, kemudian
ulangi lagi. Nah, setelah itu kita kunci bagian ininya. Nah, kemudian kita bisa baca di sini bahwa di sini menunjukkan angka 7, kemudian di sini ada 7, di sini 7, kemudian kita baca bagian dialnya, di sini angka 7, kemudian berarti kan di sini 7,7. Kemudian kita hitung angka ketiganya, di sini ada 1, 2, 3. Dia menunjukkan strip ketiga setelah angka 7. Di mana setiap strip ini kan tadi mewakili 0,02 mm, sehingga di sini ada 3 strip, berarti 3 kali 0,02 itu 0,06 mm, sehingga ukuran total dari kedalamannya yaitu 7,76 mm seperti itu. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang bisa kita gunakan untuk mengukur, cuma ini tidak bisa digunakan atau disamaratakan di setiap kaliper. Kenapa? Karena bagian ini kadang di kaliper satu dan kaliper yang lain akan berbeda, karena kadang kalau di kaliper yang satu dia rata, yang satu nggak rata, yaitu bagian sini. Nah, bagian sini biasanya kalau dia rata bisa digunakan untuk mengukur step. Nah, namun kita harus tahu kalau ini bisa digunakan apa enggak. Kalau ini saya punya dia kebetulan rata, jadi bisa digunakan untuk mengukur step dari suatu benda. Caranya hampir sama ketika menggunakan depth, cuma karena ini bidangnya lebih luas, jadi lebih stabil. Pertama kita keluarin dulu. Nah, bagian luar rahang tetapnya bisa kita tempelin. Terus ini pastikan dia nempel semua. Kemudian ini bisa kita geser sampai dia menyentuh. Nah, kemudian kita kunci. Nah, kemudian bisa kita baca. Di sini ada 7,1. Kemudian dia mewakili satu strip jadi 0,2. Jadi ukuran totalnya 7,12 seperti itu. Nah, setelah digunakan pastikan membersihkan bagian jauhnya. Kemudian kita tutup. Set. Nah, kemudian kita kunci. Dan kaliper Anda siap untuk disimpan lagi. Nah, sekian bagaimana cara mengukur menggunakan dial kaliper dan bagian-bagiannya. Terima kasih.